Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Today we are going to talk about descriptive text. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai descriptive text. What is descriptive text? Apa sih descriptive text itu? From the name itself, we know that descriptive text is a describing text, ya kan? Jadi dari namanya sendiri adalah kita sudah tahu kalau misalnya descriptive text itu adalah teks describing yang mendeskripsikan sesuatu. Nah, now let's see from the social function. Sekarang kita lihat dari social functionnya atau fungsi sosialnya. Untuk apa sih descriptive text ini? So, the social function of the descriptive text is to describe or make pictures of natural or social phenomena. Jadi bisa untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari sebuah fenomena alam atau fenomena sosial. That is the social function. Itulah fungsi dari sebuah descriptive text, ya, to describe or make pictures, mendeskripsikan atau membuat gambaran. Nah, what is the first thing you have to know when you want to make a descriptive text is the generic structure. Beside the social function, you have to know the generic structures. Jadi selain kamu harus tahu fungsinya, kamu juga harus tahu susunannya. Jadi when you want to make a descriptive text, you have to know which one is the first and which one is the second, and then and until the end of the text. Jadi kamu harus tahu apa sih yang akan kamu tulis pertama, kedua, dan sampai ke bagian terakhir. Nah, the generic structure of descriptive text is, there are two. The first one is identification and the second one is description. Jadi ada dua, yaitu identifikasi dan deskripsi. Now, what is identification? Identification is where the writer introduces the things they want to describe. Can be behaviors, appearance, properties, locations, and etc. Jadi, identification itu adalah di mana si penulis, ya kan, memperkenalkan apa sih yang mau dideskripsikan sama si penulis ini. Bisa jadi kelakuannya, penampilannya, properti, ataupun lokasinya. For example, when you want to describe your school, ya kan, ketika kamu mau mendeskripsikan sekolahmu, you want to describe your school, you will say that this is my school is on jalan, misalnya sekolahnya berada di jalan Bunga Teratai, ya kan. This is my school is at Bunga Teratai Street number 34. Jadi kamu kasih lokasinya tuh, kalau itu contohnya lokasi, ya kan. Ini adalah sekolahku berada di Jalan Teratai nomor 34. That's the locations. Atau misalnya appearance, kamu bisa kasih appearance dulu, penampilan dari sekolahmu yang terlihat dari luar gitu kan. This is my school is big and one of the biggest building in this area gitu kan. Jadi kamu bisa bilang sekolahku besar, salah satu bangunan terbesar di area ini. Nah, itu maksud di appearance, seperti itu. Nah, next, the second one is the description. What is description? Nah, ini adalah inti dari teks deskriptif. The description is the core of the text where the writer gives the picture or describes the things introduced before. Jadi di sini di description ini adalah inti dari teksnya, core, kan, di mana si penulis memberikan gambaran atau mendeskripsikan benda yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Misalnya tadi kita memperkenalkan sekolah, kan. Now describe the school.
misalnya tadi udah kita kenalkan sekolahnya berada di Jalan Bunga Teratai number 34. Nah, di description you can make your description about your school. For example, my school is a very comfortable school. It has many trees. It has many, for example, flowers. Ya kan? We have a big park inside. We have a big garden inside. There are 30 classrooms. There is a library, etc. Jadi kamu bisa menjelaskan aja di situ, kasih gambaran gimana sih sekolah kamu yang kamu lihat itu. Ruangannya ada berapa, bisa kamu lihat fisiknya, fisik sekolah kamu itu, atau gimana sih rasanya bersekolah di situ, nyamannya, terus bersihnya, itu juga bisa kamu jadikan description-nya seperti itu. Next, we see the types. Okay, jadi ada beberapa types. There are 4 types of descriptive text. Jadi ada 4 jenis dari descriptive text. 4 jenis itu apa saja? What are the 4 types of descriptive text? The first one is person. Jadi yang pertama itu adalah orang. Kamu bisa mendeskripsikan orang. Misalnya, for example, this is my younger brother. He is 14 years old. He is tall. He has curly hair, black eyes, and he likes to read a novel. Misalnya gitu. Kamu bisa, ya pertama kamu kenalin siapa sih orang yang mau kamu deskripsikan ini. Tadi saya bilangnya, this is my younger brother, ini adikku. Terus saya kasih lagi, masuk ke deskripsinya. Deskripsinya apa? Ya, dia tinggi, rambutnya curly itu keriting, rambutnya keriting, matanya hitam, dan dia suka membaca novel, seperti itu. Next ada animal. Nah, di animal ini kamu bisa deskripsikan ya, animals. You can describe animals, whatever animals it is. Terserah mau animal apa aja bisa kamu deskripsikan di sini. Jadi, for example, I have a really cute pet. It is a rabbit. Okay, the rabbit is brown. It has a really long ears. Terus, it likes to jump here and there. It likes to eat carrot, misalnya. Jadi kamu identification-nya apa dari yang saya katakan tadi? This is my pet, atau I have a pet. Ya kan, ini adalah peliharaanku yang merupakan seekor kelinci. Nah, setelah itu silahkan deskripsikan kelincinya. Seperti apa penampilannya, apa kegemarannya, seperti itu. Next, things. Things ini ya benda. You can describe everything. Kan, misalnya kamu you want to describe your favorite things in your bedroom. For example, your favorite things in your bedroom is your bookshelf. Misalnya hal favorit kalian di kamar itu adalah lemari buku, seperti itu, atau rak buku. Ya, silahkan deskripsikan warnanya apa, kenapa kalian menyukai rak buku, terus buku-buku apa aja yang ada di rak itu, seperti itu. And then the last one is place. Okay, place. Ya, kalian bisa deskripsikan. You can describe place. For example, you want to describe your house, or our first example, you want to describe your school. School is place. Jadi kamu silahkan deskripsikan tempat yang kamu lihat itu, beri gambaran sejelas-jelasnya to make people understand what you describe. Jadi kamu bisa kasih gambaran sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar orang tahu kamu lagi menceritakan apa sih yang kamu gambarkan, seperti itu.